Baik ayah dan bunda, sekarang kita belajar tentang membaca hasil, yaitu hasil multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Nah, sebelum kita melihat angkanya, saya ingin menyampaikan satu hal penting dulu. Seringkali orang tua bertanya, anak saya pintar nggak ya? Padahal, pertanyaan yang lebih tepat sebenarnya bukan pintar atau tidak, tetapi anak saya pintarnya di mana? Karena setiap anak itu cerdas. Ibaratnya begini, kalau kita menyuruh ikan memanjat pohon, seumur hidup ikan itu akan merasa dirinya bodoh. Padahal masalahnya bukan ikannya, masalahnya kita salah melihat potensinya. Nah, tes sidik jari ini membantu kita menemukan di mana letak kekuatan alami anak, sehingga kita tidak salah memberikan stimulasi. Visual spasial. Pada hasil Al-Shira, kecerdasan yang paling menonjol adalah visual spasial, dengan nilai 27,78%. Apa artinya? Anak dengan kecerdasan visual biasanya lebih mudah memahami sesuatu lewat gambar daripada tulisan. Kalau gurunya menjelaskan sambil menggambar di papan tulis, biasanya anak seperti ini langsung, "Oh, paham." Tapi kalau gurunya ngomong terus selama 1 jam, yang masuk mungkin cuma suara kipas anginnya saja. Karena memang otaknya lebih cepat menangkap informasi melalui gambar, warna, bentuk, video, diagram, atau ilustrasi. Jadi, kalau ayah bunda melihat Al-Shira senang menggambar, menyusun Lego, bermain puzzle, atau suka memperhatikan bentuk dan warna, itu bukan sekadar hobi. Bisa jadi memang itu adalah salah satu kekuatan bawaan yang dimilikinya. Intrapersonal. Potensi kedua adalah intrapersonal. Artinya, Al-Shira cukup mengenal dirinya sendiri. Ia biasanya tahu kapan sedang senang, kapan sedang sedih, dan seringkali memiliki dunia berpikirnya sendiri. Kalau sesekali Al-Shira memilih bermain sendiri, bukan berarti dia antisosial ya. Bisa jadi dia memang sedang menikmati waktunya untuk berpikir atau berimajinasi. Jadi jangan langsung panik. Bun, anakku kok diam terus ya? Belum tentu ada masalah. Kadang memang baterainya sedang diisi ulang. Kemudian ada kecerdasan interpersonal. Nah, ini membuat Al-Shira tetap mampu bekerja sama dengan orang lain, bisa berempati, mudah berteman, dan belajar memahami perasaan orang lain. Artinya, keseimbangan antara mengenal diri sendiri dan mengenal orang lain cukup baik. Selanjutnya adalah kecerdasan logikal. Ini menunjukkan kemampuan berpikir logis, menyusun pola, mencari solusi, dan memahami sebab akibat. Jadi ketika nanti belajar matematika atau IPA, jangan buru-buru bilang, "Wah, anak saya nggak bakat." Karena kemampuan logika itu bukan hanya bawaan, tetapi juga bisa terus berkembang melalui latihan. Berikutnya adalah kinestetik. Nah, kalau anak seperti ini disuruh duduk manis selama 2 jam, yang capek bukan anaknya, tapi gurunya. Karena mereka memang belajar lebih cepat ketika bergerak, belajar sambil praktek, belajar sambil mencoba, belajar sambil mengalami langsung. Jadi jangan heran kalau setelah belajar 15 menit tiba-tiba berdiri, lari sedikit, balik lagi. Itu bukan nakal, kadang memang cara otaknya bekerja seperti itu. Kemudian ada kecerdasan naturalis. Ini menunjukkan bahwa Al-Shira memiliki ketertarikan terhadap alam, tumbuhan, hewan, serta lingkungan sekitar. Biasanya anak seperti ini senang mengamati sesuatu. Bahkan kadang lebih hafal nama dinosaurus daripada nama tetangganya. Nilai musikal masih belum terlalu dominan. Bukan berarti tidak bisa bernyanyi, bukan berarti tidak boleh ikut les musik. Justru ini adalah area yang masih bisa dilatih. Karena otak anak berkembang melalui pengalaman. Semakin sering distimulasi, semakin berkembang pula kemampuannya. Linguistik. Begitu pula dengan linguistik. Kemampuan berbicara, membaca, menulis, dan bercerita tetap bisa berkembang melalui kebiasaan. Jadi biasakan membacakan buku, mengajak berdiskusi, dan memberikan kesempatan anak untuk bercerita. Karena kemampuan bahasa bukan hanya lahir dari bakat, tetapi juga dari lingkungan. Kesimpulan. Nah, ayah dan bunda, kalau kita melihat hasil ini secara keseluruhan, sebenarnya Al-Shira memiliki potensi yang cukup seimbang. Hanya saja, kekuatan alaminya paling besar berada pada visual spasial, didukung oleh intrapersonal, kemudian interpersonal, logikal, kinestetik, dan naturalis. Sementara musikal dan linguistik tetap dapat dikembangkan melalui stimulasi yang konsisten.
Jadi tugas kita sebagai orang tua bukan mengubah potensi anak, tetapi membantu potensi itu tumbuh. Karena setiap anak adalah bintang. Hanya saja, setiap bintang bersinar dengan caranya masing-masing.